Suami mau aku. Suamiku Xie Jialan, sembahyang selama 10 tahun, berkembang menjadi seperti dewa tanpa nafsu. Sebelum menikah, aku mengejarnya selama 4 tahun dan kehilangan kedua kakiku untuk membuatnya menunduk dan menikahiku. Setelah menikah, aku menghabiskan 3 tahun lagi dengan berbagai cara godaan untuk membuatnya menyentuhku sekali. Hari ini adalah percobaan ke-999. Tidak berhasil, mati saja. Akhirnya dia tergoda. Kak, aku sudah menunggu lama, kenapa kamu belum datang? Aku ada urusan dulu malam ini, jangan tunggu aku. Shen Shuiyao, kamu hebat. Jatuhkan dan lepas baju Xie Jialan. Aku akan segera memakanmu. Tas kartu saja bisa lupa, antarkan saja padanya. Suami mau aku. Bos Xie, kamu sembahyang selama 10 tahun. Tidak ada nafsu sama sekali kali ini untuk Nona Xinyan. Pengorbananmu terlalu besar, apa yang kamu bicarakan. Pinyan meskipun adik angkat Kaklan tapi Kaklan membesarkannya seperti permata di tangannya, di hati Kaklan. Tidak ada yang bisa menandingi Xinyan. Dengan video ini meskipun dia tahu 3 tahun lalu, aku mengirimmu ke luar negeri, tidak masuk penjara, dia tidak akan berbuat apa-apa padamu. Kamu tidak perlu takut padanya. Kak, tapi dulu dia sangat arogan. Aku takut jika dia tahu kamu menikahinya. Untuk mendapatkan surat pengampunan sebagai keluarga. Bahkan surat nikahnya palsu, dia akan membunuhku. Ternyata aku pikir selama 7 tahun aku berhasil memikat Xie Jialan. Perkawinan dan perasaan yang kudapat hanyalah tipu muslihat yang dirancang dengan cermat. Dia mencintaiku selama 7 tahun, selalu menganggapku sebagai keyakinannya. Selama aku menyembunyikannya, dia tidak akan bertanya. Siapa di luar? Ternyata 3 tahun lalu, kecelakaan yang membuat Xie Xinyan mematahkan kakiku tidak pernah dilaporkan. Selamat kepada Nona Shen Shuiyao. Mempertahankan gelar juara kompetisi dansa Latin internasional. Shen Shuiyao, kamu bajingan. Kamu yang terus mengganggu kakakku, mati saja kamu. Kedua kakimu patah parah. Kedepannya kamu tidak bisa lagi melakukan aktivitas berat, apalagi menari. Adik kesayanganmu dia yang membuat kakiku patah. Sekarang kamu puas. Xinyan memang melakukan kesalahan. Harus dihukum. Aku sudah mengirimnya ke penjara kehidupanmu ke depannya. Aku yang akan mengurus. Ternyata dulu Xie Xinyan sama sekali tidak dikirim ke penjara olehnya, tapi malah bersenang-senang di luar negeri selama 3 tahun. Hal ini jangan sampai diketahui oleh Shuyao. Tenang Langa, kalau dia tahu juga tidak perlu takut. Minggu depan adalah pesta ulang tahun Shen Shuyao. Nanti kita putar video ini di sana. Latar belakang keluarganya biasa saja, ditambah lagi, dia sudah tidak punya orang tua. Tidak akan bisa melawan keluarga Xie, aku tidak pernah bilang akan memutarnya. Lalu dulu aku setuju merekam video ini bersama Xinyan. Hanya untuk berjaga-jaga, tidak pernah berniat benar-benar menghinanya. 7 hari lagi di pesta ulang tahun aku akan melamarnya. Mengubah yang palsu menjadi nyata.
Lamar Kak. Kenapa kan semuanya sudah selesai? Kamu hanya perlu mencari kesempatan untuk meninggalkannya lalu memberinya sedikit kompensasi perceraian. Sudah cukup. Orang yang sedang menerima sang pemuda tidak boleh berbohong. Aku sudah membohonginya selama 3 tahun melanggar sumpah. Akan ada karma, aku tidak ingin karma ini menimpa keluarga Xie, menemani dia sisa hidupku adalah penebusan dosa terbaik. Lalu kamu tidak peduli padaku lagi. Bukannya kamu bilang seumur hidup hanya akan peduli padaku. Kalau pernikahan palsu kalian menjadi nyata, dia akan seperti perekat tidak bisa dilepaskan seumur hidup. Lalu aku bagaimana? Xinyan, kalau hal ini benar-benar terjadi, Kak juga tidak akan meninggalkanmu. Tidak, ini berbeda, aku tidak bisa menerima. Suzhe, awasi dia baik-baik. Jangan sampai dia melakukan hal bodoh. Persiapan pernikahan tetap berjalan seperti biasa. Melamar di pesta ulang tahun. Xie Jialan, terima kasih atas kemurahan hatimu yang palsu. Aku akan membalasmu dengan baik. Hanya barang cacat saja. Kalau kamu mau ambil saja. Shen Shuyao mengejar selama 7 tahun. Selain meninggalkan sampah-sampah ini, sampai kakinya pun hilang. Kamu benar-benar lucu. Shen Shuyao, aku suamimu Xie Jialan. Kasih kuncinya, jangan main-main dengan kuyo. Katakan padaku Shen Shuyao. Aku suamimu Xie Jialan, aku akan kembalikan kuncimu. Shen Shuyao, aku suamimu Xie Jialan. Xinyan. Tidak heran Xie Jialan. Tidak heran kamu rela melakukan apa saja untuk Xie Xinyan. Tidak heran kamu tidak pernah membiarkan aku masuk ke ruang meditasi. Ternyata perasaanmu terhadap adik angkatmu seperti ini. Selama ini aku pikir kamu benar-benar memutuskan semua nafsu duniawi. Ternyata yang kamu sebut sebagai meditasi dan puasa adalah menggunakan foto untuk melampiaskan keinginanmu yang tersembunyi terhadap Xie Xinyan. Keinginan yang tidak bisa diungkapkan. Bukankah sudah kukatakan meditasiku akan lama? Tidak perlu menanggiku. Tenang, tidak akan lagi. Hari ini dia aneh sekali. Tapi yang penting dia mau mendengarkan, masih ada banyak waktu ke depan. Ngomong-ngomong, Xinyan akan bebas dalam beberapa hari. Dia belum tahu kita menikah, aku akan bicara dengannya. Aku akan berusaha menghindari pertemuan kalian. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Kamu tidak marah padanya lagi? Apa yang harus dimarahi sekarang? Aku menikah dengan orang yang paling kucintai. Dia adalah adik dari orang yang paling kucintai. Aku harus mencintai dan menerimanya, bukan begitu? Bagus juga, 7 hari lagi ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan hadiah. Kamu pasti suka. Aku juga menyiapkan kejutan. Kejutan yang akan membuatmu dan adik angkatmu kehilangan muka. Istirahatlah lebih awal. Hei kakak, aku mau bercerai. Aku mau ke Jerman menemani kamu cari cowok bule yang tubuhnya bagus. Wah, kamu sudah sembuh dari cinta buta. Dulu kakak sudah bilang Xie Jialan seperti biksu. Kamu tidak bisa menurunkannya dari altar. Masalahnya Xie Jialan tidak bisa. Dia bisa hidup tanpa daging selamanya. Tapi aku adalah pemakan daging. Aku akan pesan tiket dan urus dokumennya, butuh seminggu. Seminggu lagi tepat ulang tahunmu, aku sudah siapkan cowok ganteng. Nanti kamu makan enak ya. Oke. Xie Jialan. 7 hari lagi. Aku akan membuatmu membayar kembali 7 tahun ini. Semuanya untukku. Kamu yakin Xinyan akan datang ke tempat seperti ini? Menurut keamanan Xinyan, lokasi yang dikirim ada di sini. Hari ini ramai sekali. Biasanya kan sepi. Katanya ada seorang nona besar. Di sini mengadakan pesta keberangkatan, menyewa sebagian besar tempat. Brolan itu kan istrimu. Shio, ini pesta perpisahan apa lagi? Kamu mau kemana? Lagi pula, kamu berdua dengan model itu saling meraba dan menari.
Tidak takut Xie Jalan marah? Aku sudah tidak mau dia lagi. Dia marah atau tidak apa hubungannya dengan aku? Jangan bohong. Siapa yang tidak tahu kamu demi budak kamu? Berapa tahun tidak datang ke klub malam? Lagi pula kamu tidak lihat. Dia sudah lama melihatmu di sana. Brolan istrimu dengan model itu. Di sana menari dan meraba kamu tidak mengurus? Dia tahu batasnya. Tidak akan melakukan hal yang berlebihan. Aku benar-benar mengagumimu. Meskipun istri itu palsu, aku tidak tahan. Dia bermain seperti ini di hadapanku, aku benar-benar penasaran. Apalagi di dunia ini, yang bisa membuatmu bersemangat. Tambah WeChat dong cantik. Boleh. Siapa yang menyuruhmu datang ke tempat seperti ini? Memberikan kontak ke orang yang tidak jelas. Kenapa aku tidak boleh datang ke tempat seperti ini? Kenapa memberikan kontak ke orang lain? Kamu kan sudah tidak peduli padaku apa yang aku lakukan. Apa hubungannya denganmu? Siapa bilang aku tidak peduli padamu? Kamu memang tidak peduli padaku, kamu menghindariku. Juga tidak mau menemuiku. Bro, dulu kamu sangat memanjakanku. Kenapa setelah aku pergi 3 tahun kamu berubah? Itu karena Dia menyukaimu begitu melihatmu. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Demi kamu dia menikah denganku. Dan demi kamu dia menjaga kesuciannya rela di ruang meditasi. Melihat fotomu dan mengendalikan diri tidak mau menyentuh wanita lain. Kamu tidak bisa mengatakannya, kamu memang tidak peduli padaku. Xinyan jangan nakal. Kak tidak peduli sama kamu, pulang sama aku. Enggak mau, Kak. Kita balik kayak dulu ya, aku mau kakak yang dulu. Aku mau kakak yang matanya cuma ada aku. Kak mau apa aku bisa kasih. Xinyan kita gak bisa gini, kamu mabuk. Kenapa gak bisa Xie jalan? Kita gak ada hubungan darah. Kakak suka lihat orang bikin. Gak mau coba sendiri. Model cowok. Kakak aku bersih kok. Xie Jialan. Siapa bilang aku gak bisa bikin yang aneh? Kakak kenapa buru-buru? Suamimu gak bisa puasin kamu ya? Xinyan kita gak bisa gini. Aku suruh Sushe jemput kamu pulang. Kenapa kakak suamimu sama selingkuhan? Jangan banyak tanya. Tahu banyak mati cepat. Kakak. Butuh apa-apa cari aku aja. Aku selalu ada. Masih pedes kayak 7 tahun lalu. Mawar kecil. Aku bilang terakhir aku gak suka sama kamu. Kalau kamu berani muncul di depan aku lagi. Aku bikin kamu gak betah di sekolah ini. Gak bisa hidup. Liu Mian. Aku paling benci sama orang kayak kamu. Banyak akal busuk, muka bagus percuma. Huai, ayo pergi. Tapi, dia gak makan daging 7 tahun. Kayak gini aja gak bisa buka. Mawar kecil benci cowok ya. Yo, ye gimana kalau? Lain kali kamu buka baju lebih banyak. Bener juga. Kartu ini kamu simpan baik-baik, ini tip pertama aku. Xinyan baru keluar penjara hari ini. Bukan mau akur sama dia. Biarkan dia tinggal di rumah beberapa waktu. Sekalian kalian jalin hubungan, aku masak sendiri hari ini. Anggap aja minta maaf buat dia. Harapan ulang tahun aku. Makan masakan Jialan. Aku gak bisa masak. Tolonglah masak sekali saja. Seenak apapun aku akan menghabiskannya, tidak akan menyia-nyiakan makanan. Aku tidak suka masuk dapur. Oh, ternyata bukan tidak bisa masak, tapi hanya mau masak untuk dia saja. Abang lihat cowok ini ganteng gak? Dia baru saja nambahin aku di WeChat. Hapus. Kenapa abang, aku sudah 20 tahun lebih. Masih nggak boleh pacaran? Aku bilang hapus. Sudah dihapus abang. Kenapa abang lebih ketat daripada pacar? Xie Jialan, dia cemburu. Yao tiket pesawat sudah dipesan tepat di hari ulang tahunmu. Cowok juga bantu apa tiket? Cowok apa kamu mau pergi kemana?
Oh, abangku mau pulang untuk merayakan ulang tahunku. Aku suruh dia cariin cowok untuk Guman, kenapa? Ah, nggak apa-apa kamu ulang tahun. Abangmu bisa pulang juga bagus. Kebetulan bisa menyaksikan bersama. Menyaksikan. Menyaksikan kalian kakak beradik menghinaku ya. Xie Jialan memandangnya, seperti sedang memandang dewa. Seperti dulu aku memandangnya. Abang jangan tinggalkan Xinyan. Xinyan cuma punya abang yang sayang. Kenapa marah bang apa kakak? Gak bisa dapat hati Xie Jialan. Mau mencongkelnya untuk dikoleksi ya? Fukinyo, kamu gila, ini lantai paling atas. Aku nggak kayak Xie Jialan itu. Cewek yang aku suka sekalipun hancur lebur aku tetap mau berdiri di sampingnya. Xinyan. Kakak, lihat Xie Jialan itu. Ciumannya kayak anak kecil belum pernah ciuman, kamu sudah pernah cium aku. Masa? Mau cium barang murahan itu? Kamu takut apa-apa di hatimu? Xie Jialan begitu penting. Keras nggak ganggu kamu nggak? Fukinyo, Kakak mikir apa aku bilang temboknya? kok kamu di sini? Kangen beli di sebelahmu jadi tetangga. Tidak bolehkah? Ini adalah kawasan villa termahal di kota ini. Kalian model pria bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Masih bisa sampai menjual semua harta. Bisa mengejar kakak. Kamu gila ya kakak, ini rumahnya. Kakak kali ini jangan sampai hilang lagi. Kalau sudah memutuskan untuk tidak memilih Xie Jialan, ingatlah untuk mencariku. Aku akan mengejarmu. Kak, apakah di rumahmu ada nyamuk? Kenapa setelah bangun tidur mulutku bengkak? Sebentar lagi aku akan menyuruh orang membawakan obat untukmu. Menurutku mulut adik ini tidak seperti digigit nyamuk, lebih seperti dicium oleh pria. Jangan ngawur, Xinyan tidak punya pacar. Bagaimana kamu bisa tahu sepertinya? Kamu sering ciuman dengan pria. Tentu saja aku bisa melihatnya. Kakakmu kan pria yang ada di sini. Suamiku, bagaimana kalau kita berciuman? Biar adik melihat. Apa benar dicium pria? Aku masih ada urusan, mau ke kantor dulu. Tidak bisa menahan diri terhadap adik, menghindari istri sendiri. Sungguh seorang pria yang suci. Jaga dirimu baik-baik di rumah villa mana saja bisa kamu kunjungi, kecuali ruang meditasi. Kenapa ruang meditasi ada apa yang tidak boleh dilihat? Aku malah ingin melihat. Aduh, Kak, kamu ini terlalu pelit. ini tempat yang tenang, kamu di sini akan mengganggu aura. Lebih baik pergi dulu. Di sini tersimpan rahasianya. Hasratnya terhadap adikmu. Aneh. Hari ini kok ngantuk banget ya? Aduh. Xie Xinyan, kamu memotong rambutku. Ia sekolah sedang melakukan kegiatan amal. Menyumbangkan rambut palsu buat tantangan untuk pasien kanker. Rambut kakak ipar paling cantik.
Kamu begitu baik hati pasti tidak marahkan. Kamu berani memukulku, kakakku sejak kecil sangat menyayangiku. Dia saja tidak berani menyentuhku, kamu siapa? Ayo cepat panggil orang. Tahan dia. Kalian adalah orang kakakku. Kalian semua harus berpikir baik-baik. Di hati kakakku, siapa yang paling penting? Ternyata semua orang tahu, Xie Xinyan sangat penting bagi Xie Jialan. Hanya aku yang butuh bertahun-tahun untuk menyadari rahasia yang kukira sangat besar ini. Xie Xinyan, apakah kamu merasa apapun yang kamu lakukan kakakmu akan membantumu? Ya, sejak kecil. Apapun yang kulakukan dia selalu melindungiku, termasuk memukul istrinya. Shen Xiao, aku beritahu kamu. Akulah satu-satunya untuknya. Shen Xiao, kali ini, anggap saja kamu buta selama 7 tahun. Harga yang harus dibayar karena tidak mencintai dirimu sendiri. Dari sekarang jika kamu terus dibuli karena cinta buta, lebih baik mati saja. Berapa banyak yang sudah dipukul? Cucu. Kalau begitu genapkan saja. Apa yang kalian lakukan? Xinyan terbakar, cepat panggil ambulans. Jangan bergerak, kamu baru saja melakukan transplantasi kulit untuk Xinyan. Apa katamu? Xinyan terbakar karena kamu. Dia tidak ingin ada bekas luka. Warna kulitmu yang paling mirip dengannya jadi kulitmu yang dipilih untuk transplantasi kulitnya. Xie Jialan. Apakah Xie Xinyan menginginkan nyawaku? Kamu juga bisa tanpa ragu membunuhku. Kejadian kali ini memang dia yang salah duluan. Jadi aku juga memotong sehelai rambutnya sebagai hukuman. Untuk kedepannya aku akan menebusnya padamu. Bukannya kamu ingin kencan denganku setelah pesta ulang tahunmu selesai. Siapa yang peduli, Xie Jialan? Tidak ada yang sekejam kamu. Di matamu apakah aku ini anjing yang bisa kamu suruh berlutut hanya dengan menggerakkan jari? Kamu ngomong apa? Kamu memang seperti itu. Kamu hanya memanfaatkan cintaku padamu dan toleransi serta pengorbananku yang tanpa batas. Kamu tidak pernah menganggapku sebagai manusia. Xie Jialan, bagaimana bisa dulu aku menyukai kamu? Aku tahu kamu sedang marah. Tapi aku janji hanya kali ini saja. Kedepannya dia pasti tidak akan menyakitimu lagi. Xie Jialan yang bisa menyakitiku hanya kamu. Jangan bergerak lagi. Kalau bergerak lukanya bisa terbuka lagi. Kamu masih ingat untuk peduli padaku ya? Kedepannya tidak hanya peduli apa yang kamu mau. Aku bisa memberikannya padamu termasuk cinta. Seorang Buddha tanpa emosi bisakah mencintai? Aku akan mencoba mencintaimu. Pergi sana. Xie Jialan, jangan nodai kata itu. Kamu tidak mencintaiku, masih banyak yang mencintaiku. Aku menyuruhmu pergi. Beristirahatlah, janjiku padamu akan terpenuhi di pesta ulang tahun. Satu persatu. Xie Jialan, hari itu pasti akan kutunggu. Hutang kalian berdua padaku, utang baru dan lama. Kita hitung bersama. Kakak ipar, maaf waktu itu aku terlalu emosional. Kak, dia tidak akan memukulku kan? Tidak akan ada kakak di sini. Tidak ada yang berani menyakitimu. Catatan kecil yang pernah kutulis. Gelas yang kugunakan, kalung yang kuberikan padanya. Dan tasbih itu dia memaksa. Minta tasbih itu dariku. Kamu maksudnya apa? Tidak ada maksud apa-apa, tidak mau lagi. Barang-barangmu dirimu.
Aku Shen Xiao tidak mau lagi. Kak, kamu sedang apa? Jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Bukan. Aku hanya merasa karena kamu bertanggung jawab padanya. Kamu menghukumku demi dia membakarku. Kamu begitu mudah memaafkannya, Kak. Apakah di hatimu dia sudah lebih penting dariku? Tidak, kamu selalu yang paling penting. Kalau begitu di pesta ulang tahunnya putar video dia menggoda kamu. Aku akan percaya kamu tidak tergoda padanya. Aku janji. Aku tahu kakak yang paling baik padaku kamu. Maukah kamu menghiburnya kali ini? Dia terlihat benar-benar marah. Tidak perlu biarkan dia mencernanya sendiri. Dia akan mengambil kembali barang-barang ini. Saya yakin pesta ulang tahun saya akan sangat spektakuler. Ganti semua video tentang saya di ponsel Xie Jialan dengan video-video ini. Kalung terbatas Putri Diana akan dilelang besok di Prancis. Kakak suka. Tidak suka. Sekarang saya hanya ingin menjadi ratu. Besok saya akan pergi ke Prancis, dan saya akan membawakanmu hadiah. Oh, Janji yang pernah saya buat akan saya tepati satu persatu. sesuka hatimu. 3 tahun lalu Xie Xinyan kabur setelah menyebabkan kecelakaan yang membuat saya terluka parah. Saya ingin mengajukan kasus ini kembali. Ini adalah laporan medis saya dan bukti-bukti terkait. Kasus ini sudah diselesaikan dengan surat pengampunan dari suamimu. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan kasusnya sudah Xie dicabut. Jialan bukan suami saya. Surat nikah kami palsu. Selain itu 3 hari lalu Xie Xinyan melakukan penganiayaan terhadap saya tanpa izin saya. Dia mengambil kulit saya secara paksa. Saya menuntut untuk menggabungkan semua tuduhan ini. Baik, kami sudah memahami situasinya, Nyonya Shen. Begini saja, Nyonya Shen, tunggu kabar dari kami. Xie Jialan, Xie Xinyan. Saya sudah menyiapkan kejutan untuk kalian semua. Selamat ulang tahun untuk saya. Semoga setelah saya pergi ke luar negeri, kita tidak akan bertemu lagi. Bos Xie, Anda sengaja pergi ke Prancis untuk membeli kalung ini. Apakah sebagai hadiah ulang tahun untuk istri Anda? Bukan. Xinyan sudah lama menyukai kalung ini. Anggap saja ini hadiah untuk kepulangannya. Bos Xie, sosok yang tadi. Kenapa mirip sekali dengan istri Anda? Bukan dia, saya sudah bilang padanya. Akan ada kejutan di pesta ulang tahun, sekarang dia seharusnya di rumah. Bersiap-siap dengan penuh perhatian. Lagi pula demi saya. Dia sudah bertahun-tahun tidak memakai gaul seperti itu. Hadiah untukmu di pesta ulang tahun nanti malam. Akan ada kejutan yang lebih besar. Ternyata, kalung berharga itu milik Xie Xinyan. Dan saya hanya pantas mendapat hadiah sampingan. Tapi Xie Jialan, aku tidak mencintaimu lagi. Kamu tidak bisa lagi menggangguku. Hei Fukinyo, aku pergi. Maukah kamu mengejarku? Bos Xie, pesta ulang tahun malam ini. Apakah Anda benar-benar akan memutar video Nyonya? Aku menghukum Xinyan karena dia. Xinyan sangat tidak senang, Bos Xie. Aku tahu Anda menyukai Nona Xinyan. Tapi Tianren adalah istri Anda. Dia diam-diam mencintai Anda selama 4 tahun. Menikah dengan Anda selama 3 tahun. Tidakkah Anda menyadari betapa dia mencintai Anda?
Aku akan memberinya kompensasi yang baik di masa depan. Tapi aku tidak bisa membuat Xinyan sedih. Bos Xie, aku tahu beberapa hal. Seharusnya tidak aku yang mengatakannya, tapi tidakkah Anda merasa? Anda semakin keterlaluan terhadap Nyonya. Nyonya dulu sangat suka bermain. Tempat favoritnya adalah klub malam. Tapi sejak menikah dengan Anda, dia tidak pernah pergi ke tempat-tempat itu lagi. Dia membuang pakaian dan parfum favoritnya. Setiap hari hanya makan sayur dan berdoa. Makanlah, cobalah. Setiap kali Anda pergi ke kamar meditasi Nyonya, selalu menunggu di depan pintu. Satu kali Anda bermeditasi selama 3 hari. Nyonya menunggu di depan pintu selama 3 hari. Kemudian pingsan karena lapar, dan kata pertama setelah bangun adalah khawatir dengan kondisi Anda. Apakah Anda ingat saat pertama kali bertemu Nyonya? Penampilannya yang mencolok. Aku masih ingat pertama kali bertemu Nyonya. Cerah dan bersinar seperti api. Tapi sejak menikah dengan Anda, tidakkah Anda merasa dia semakin tidak seperti dirinya sendiri lagi? Kamu adalah Xie Jialan. Katanya kamu besar di kuil. Apakah kamu benar-benar tidak punya keinginan? Nyonya, dia terlalu mencintaimu. Hingga semakin menekan dirinya sendiri. Tapi jika suatu hari Nyonya menyadari dia terlalu lelah mencintaimu, pada saat itu dia memilih untuk pergi. Apakah kamu masih bisa menerimanya? Aku akan memperlakukannya dengan baik. Dia tidak akan meninggalkanku. Pada hadiah untuknya, tambahkan 10% saham Xie. Baik. Lampu musik dan balon sudah direhearsal semua. Dari saat Nyonya masuk semuanya sudah siap semua. Kak, semua sudah datang. Shen Shuao pasti segera datang. Kita sekarang akan memutar video itu, agar dia langsung melihat begitu masuk. Bos Xie. Ganti foto Shuyo dengan yang pakai gaun merah. Sekarang juga. Kak, kamu mengingkari janji. Xinyan hari ini tidak bisa lain kali. Tidak, kamu janji sama aku tidak pernah menunda sedetik pun. Aku tidak izinkan kamu membuat pengecualian untuk dia. Xinyan. Kak, sudah terlambat. Xinyan. Matikan. Aku bilang matikan. Di video ini, Xie Jialan, dia ternyata di ruang meditasi. Melakukan hal seperti ini. Cepat lihat-lihat foto di depannya. Itu adik angkatnya kan? Diam. Xie Jialan, semoga kamu dan adikmu bahagia selamanya. Cepat punya anak. Kak, kamu. Xie Xinyan, 3 tahun lalu kamu kabur setelah kecelakaan, menyebabkan cedera parah pada Shen Shuyo. Surat pengampunan palsu pihak yang bersangkutan mengajukan gugatan ulang. Sekarang kamu harus bekerja sama dengan polisi menerima investigasi ulang. Kak, jangan, aku tidak mau masuk penjara, tolong aku. Kak. Bos Xie. Surat pengampunan. Sepertinya dia sudah tahu semuanya. Dulu bahkan kalau aku hanya kirim satu kata, dia akan membalas dengan pesan panjang. Dia memblokir aku. Hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dia mengejar aku selama bertahun-tahun, selalu langsung angkat telepon. Langsung balas pesan. Bos Xie, Nyonya. Ini pasti dia sudah tahu semuanya. Ingin benar-benar putus dengan kamu di eskalator bandara. Wanita yang berpapasan dengan kamu. Mungkin benar Nyonya, tidak mungkin. Dia sangat mencintaiku, bagaimana mungkin dia meninggalkanku? Saya mengerti. Dia sebelumnya sudah mencoba berbagai cara untuk tidur bersama saya. Kali ini pasti juga triknya. Dia pasti sedang menunggu saya pulang ke rumah. Ya.
Masalah Xiao Xinyan. Saya pasti akan memberikan penjelasan padamu. Dia sejak kecil tidak tahan dengan kesulitan. Tolong bantu saya mengeluarkannya dari kantor polisi. Apapun yang kamu inginkan saya bisa memenuhinya. Shen Shuyao. Tenang, tidak akan terjadi lagi. Benarkah? Saya juga sudah menyiapkan kejutan untukmu. Apa maksudmu? Tidak ada maksud, tidak perlu lagi. Keluar, kamu tidak mencintaiku. Banyak orang yang mencintaiku. Shen Shuyao. Dia benar-benar pergi. Non, kita sudah sampai. Kakak saya pindah rumah. Ya. Kakak saya berhasil menyusulmu. Kali ini kamu tidak bisa lari lagi. Tidak lari. Malam ini saya mau makan daging. Saya enak tidak? Ya. Berlutut akan sakit, biar saya saja. Saya yang bergerak saja. Menjadi and patong Buddha adalah orang besar. Harus berlutut dan mengaku dosa. Kakimu tidak baik. Berlutut saja selama 1 jam. Bahkan model pria yang dipesan sembarangan tahu. Harus merawat luka kakiku. Dia malah menghukum saya dengan wajah dingin. Lucunya. Saya masih membohongi diri sendiri bahwa ini karena dia mencintaiku. Saya benar-benar bodoh. Mikir apa ya? Sekali lagi saya yang di atas. Kaki saya sakit tidak jadi. Kemarin malam saya sangat puas, tiket pulang pergimu saya yang bayar. Lain kali jika butuh saya akan menghubungimu lagi. Makan sampai kenyang lalu lari, bagaimana dengan saya? Kamu dari mana? Kembali kemana? Bukannya sudah bilang tidak akan pergi lagi. Baru saja aku bebas, nggak mau terikat lagi. Kalau butuh aku akan cari kamu ya sayang. Yo ye kamu ini. Gak kelihatan ya? Aku kena lagi. Bukan. Anda kan ketua dari 8 keluarga besar. Kekuasaan keluarga tersebar di seluruh dunia. Tapi malah dipakai jadi model cowok sama si mawar kecil ini. Setidaknya dia ada nafsu makan sama aku. Kartu ini simpan baik-baik, ini penghasilan kedua aku. Xinyan. Bukti yang dimiliki polisi kali ini sangat merugikan kamu. Aku benar-benar nggak sengaja nabrak dia. Nggak tahu dia kasih bukti apa ke polisi sampai mereka curiga sama aku. 3 tahun lalu itu benar-benar kecelakaan. Abang gimana ini? Shen Xiao memang dari dulu nggak suka sama aku, kali ini dia mungkin mau bunuh aku. Jangan panik, ada apa? Aku ketemu Shen Xiao, dia panggil aku. Aku nggak jawab. Dia langsung keluar dan halangi mobilku. Aku nggak sempat bereaksi kayaknya. Kayaknya aku nabrak dia. Abang, aku benar-benar nggak sengaja. Aku cuma minum sedikit, agak mabuk. Nggak lihat jelas. Gimana ini, apa aku sudah tamat? Apa aku harus masuk penjara? Jangan takut, ini bukan salahmu. Abang nggak akan biarkan kamu ada masalah.
Shen Xiao, aku nabrak kamu sampai hancur. Dan orang yang paling kamu cintai, abangku, akan membantuku lepas dari hukuman. Aku percaya sama kamu. Abang apa kakak ipar karena lihat kamu suka sama aku jadi mau balas dendam sama aku. Apa aku nggak akan pernah bisa keluar lagi? Enggak kok, kamu tenang aja. Aku pasti cari cara buat keluarin kamu. Bos Xie, ada kabar dari pengacara Ling. Nona Xinyan, kasus kali ini cukup serius. Kecuali Nyonya mau turun tangan buat mediasi. Kalau nggak, Nona Xinyan akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Pasti cari Shen Shuyo buat aku. Bos Xie sudah nggak melaporkan kamu ke pengadilan itu, sudah sangat baik. Masa ia masih mau bantu bicara buat Nona Xinyan? Dia yang jadi korban kakinya patah. Karir panggungnya untuk sisa hidupnya hancur. Kejadian 3 tahun lalu. Xinyan sebenarnya tidak bersalah. Dia yang nyari masalah sama Xinyan karena terus ngejar-ngejar aku. Ini salah dia sendiri. Aku sudah berusaha menebusnya dengan sisa hidupku. Belum cukupkah, Bos Xie? Apakah Anda benar-benar merasa kompensasi sudah cukup? Nyonya ada di belakang Anda. Setia mengikuti Anda selama 3 tahun. Dengan senang hati mengira dalam hubungan ini. Dia yang berhasil menyentuh hati Anda, tapi Anda bahkan tidak mau memberinya surat nikah. Dan membiarkannya melihat. Sejujurnya untuk Nyonya, 3 tahun ini Anda hanya menipu pernikahan. Menipu perasaannya. Aku yang menipunya. Tapi dia yang mulai nyari masalah sama aku. Jadi apapun yang dia katakan atau merah-merah. Aku bisa toleransi, tapi dia seharusnya tidak. Menggunakan hal ini terus-menerus sebagai bahan. Dan seharusnya tidak menyerang Xinyan. Nyonya bukan orang seperti itu. Ini barang-barang yang aku kumpulkan saat mencari Nyonya. Barang-barang yang dia buang. Anda bisa buka dan lihat. Jangan menari lagi. Kakiku sudah hampir sembuh. Di keluarga kita, tidak diperbolehkan menari tarian seperti itu. Surat pemberitahuan operasi. 3 tahun lalu. Bukankah dia bilang kakinya tidak bisa dioperasi, Anda ingat? 3 tahun lalu saat Anda menikah. Hari ulang tahun pertama nenek, sebenarnya hari itu adalah hari Nyonya dioperasi, tapi sebelum itu, Anda kebetulan melihat talisman yang akan dia berikan ke nenek. Anda tahu aku sudah lama memuja Buddha. Bagaimana bisa memberikan talisman sembarangan sebagai hadiah ulang tahun untuk ibu? Tidakkah Anda tahu benda yang tidak tulus bisa membawa sial? Maaf suamiku, aku tidak tahu. Kalau begitu katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Aku akan ganti yang baru. Talisman harus dari kuil Guanyin. Diminta dengan doa setiap langkah. Tapi kakiku. Demi satu kalimat yang Anda ucapkan. Nyonya pergi ke kuil Guanyin di Gunung Fan Kota Tong semalaman. Satu langkah satu sujud, dia berlutut dengan susah payah. Menaiki 999 dan mendapatkan papan pelindung yang Anda sebutkan. Juga meminta banyak jimat keselamatan untuk Anda. Kemudian dia pergi berobat lagi. Karena trauma kedua dia sudah tidak bisa sembuh. Apakah dia bodoh? Dia memang sangat bodoh. Dia menganggap setiap kata yang Anda ucapkan seperti wahyu ilahi. Dan melakukannya dengan sepenuh hati. Wanita yang sangat mencintai Anda seperti ini. Bagaimana mungkin dia akan menjebak adik Anda? Nyonya kali ini bertindak sangat tegas, saya rasa dia mungkin tidak akan kembali lagi, dia pasti akan. Asalkan saya memberinya apa yang dia inginkan. Dia pasti akan kembali. Bos Xie pergi dan cari. Halo. Saya pesan untuk adik saya 18 pria pirang bermata biru. Kapan para pria berotot itu akan datang? Adik saya hampir sampai di rumah. Tidak akan datang. Adikmu sudah menjadi milikku.
Kak, mari kita bicara bagaimana dengan mas kawin. Kak, aku kembali. Kamu kalian sedang apa? Fukinyo, kenapa kamu di rumahku? Kamu tidak akan suka sama dua-duanya kan? Pergi. Kak, kakak dulu kamu melihat semuanya. Itu benar-benar bukan seperti yang kamu pikirkan. Salah paham, apalagi aku melihatnya dengan mataku sendiri. Apa yang mau kamu jelaskan? Kamu melakukan hal-hal kotor itu, aku tidak melihatnya. Jangan lupa bagaimana kita putus hubungan dan juga kamu jauhi adikku. Kalau tidak, meskipun kamu menghancurkanku sampai jadi abu, aku akan membunuhmu. Kak, Aku pergi dari sini. Berhenti, kamu benar-benar tidur dengan Fukinyo. Kakak, dia kan cuma model pria. Sudah cerai, rayakanlah. Rayakan sedikit. Siapa bilang dia model pria? Dia Fukinyo, pewaris utama dari 8 keluarga besar Yumai. Orang terhormat tingkat atas. Wanita yang sudah bermain-main di setengah belahan dunia. Kamu bilang dia model pria. Dia? Aku benar-benar memanjakanmu hingga kamu terus-menerus jatuh cinta pada pria yang salah 7 tahun lalu keluarga Shen pindah. Kamu malah naksir, apa itu sampah Buddha. Sekarang baru sadar. Kamu malah terlibat dengan Fukinyo. Adikku, bisakah kamu tidak mencari pria dari tumpukan sampah? Kakak, aku hanya main-main dengannya. Lagi pula pikirkanlah, aku adalah pewaris dari 8 keluarga besar. Aku juga tidak rugi jika tidak mulai sekarang. Aku tidak akan tidur dengannya lagi. Adik baik, maukah kamu menuruti kakak sekali saja? Jauhi dia. Fukinyo bukan hanya playboy. Dia juga sakit jiwa kalau kamu melihatnya lain kali. Semakin jauh kamu menghindar, semakin baik, mengerti tidak? Tuanjo, ada apa lagi ini? reputasi buruk. Diusir oleh kakak ipar. Bos Xie. Bos Xie, ada kabar tentang Nyonya. Dia pergi ke negara A. Segera pesan tiket ke negara A. Tapi apa? Harus membawa Shen Shuiao kembali. Xinyan dimanja. Tidak bisa menanggung hukuman penjara. Lebih baik Anda lihat sendiri. Bos Xie, sepertinya Nyonya benar-benar tidak peduli padamu lagi. Tidak mungkin dia mencintaiku selama bertahun-tahun, baru beberapa hari ini. Foto jelas seperti ini pasti sengaja dia tunjukkan padaku. Bos Xie, mungkin kamu harus lihat lebih teliti. Di bawah sofa ada yang sudah dipakai. Apa itu? Palsu, pasti palsu. Shen Shuiao, kamu benar-benar bisa. Segera pesan tiket paling awal ke negara A cepat. Baik, tunggu sebentar. Selain itu, periksa latar belakang pria ini sebenarnya. Bungkus semua barang di sana untukku. Karena satu kata Xie jalan, jangan boros. 3 tahun tidak jalan-jalan, hari ini akhirnya puas. Nona, pacar Anda sepertinya tidak bisa membawa semuanya. Pacar. Fukinyo, kita sudah selesai, uang dan barang sudah jelas. Saya tidak ingin bermain denganmu Hei lagi. kakak, dengarkan saya menjelaskan saya. Shen Shuiao, kenapa kamu membeli begitu banyak barang? Berapa kartu kredit yang kamu pakai? Saya akan membayarnya untukmu. Dan juga, saya akan mentransfer 10% saham Xie kepada Anda. Pulanglah dengan saya. Mantan suami, apa yang kamu pikirkan? Yao ada saya, dia tidak akan kembali denganmu. Meskipun kamu mencari orang untuk membuat saya marah, setidaknya carilah yang bersih. Dia kotor. Fukinyo tidak hanya liar, dia juga aneh. Penampilan gadis-gadis ini, kenapa terasa familiar? Shuiao, saya tahu kamu masih menyalahkan Xinyan.
Dia sudah beberapa hari di dalam sudah belajar. Kamu mengeluarkannya setelah pulang. Kamu masih Nyonya Xie. Apakah hanya Xie Xinyan yang mengganggu saya? Bagaimana kejutan yang saya berikan padamu di pesta ulang tahun? Apakah sudah diterima? Saya sudah melupakan urusannya. Asalkan kamu mengeluarkannya, apapun yang kamu inginkan akan saya berikan. Saya hanya akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Bukankah kamu ingin memiliki hubungan suami istri dengan saya? Asalkan kamu mengeluarkannya, kita akan. Tidak perlu. Mantan suami. Saya sudah memberi Yao Yao makan sampai kenyang. Berapa yang istri saya berikan padamu untuk menemani dia berakting? Saya bisa memberimu 10 kali lipat. Sekarang segera hilang dari pandangan kami. 2 kali 1 juta. Bagaimana kamu mau mengganti biaya saya? Saya tahu kamu bukan orang seperti itu, saya sudah bilang. Apapun yang kamu inginkan akan saya berikan. Di belakang Yao Yao. Ada tahi lalat itu tempat yang paling sensitif baginya. Saya tidak tahu apakah mantan suami tahu. Dan di sini. Yao Yao biasanya tidak tahan jika saya menciumnya di sini mantan suami. Apakah kamu tahu? Shen Shuyao. Kamu benar-benar dengannya. Melakukannya. Ia memang melakukannya. Kenapa? Kamu pakai 2 buku nikah mau menipu saya 3 tahun. Kamu merasa bangga ya? Masalah buku nikah itu salah saya. Saya sudah urus yang asli, kita masih suami istri secara nama. Asal kamu keluarkan Xinyan. Masalah kamu dengan gigolo ini, saya bisa abaikan. Pakai pernikahan sendiri tukar kebebasan adik, lalu kasih sedikit sedekah. Kamu merasa terharu ya? Tapi maaf, saya sama sekali tidak terharu. Saya hanya merasa kamu menjijikan. Kamu bilang kamu mencintai saya. Tapi saya sudah tidak mencintai kamu. Xinyan hanya adik saya. Kamu tidak perlu cemburu untuk dia. Yao Yao, pilih saya saja. Asal kamu kasih saya uang, saya sepenuhnya milik kamu. Lihat, tidak seperti mantan suami masih memikirkan adik baiknya. Apa? Kakak saya bilang dia aneh, karena dia ini pewaris 8 keluarga besar, hobinya suka jadi gigolo. Kalau kamu keberatan, setelah dia keluar, saya bisa kirim dia ke luar negeri. Bayar dia tidak ganggu hijab kita lagi. Kirim dia ke luar negeri, lalu tunggu dia suatu hari tidak senang, balik dan tampar saya 100 kali. Atau kali ini langsung bunuh saya. Yao Yao, jangan pernah kembali dengannya. Lagi pula kamu tidur dengan saya hanya mau uang kamu. Mantan suami mau nyawa kamu kalau tidak bisa. Saya kasih diskon. Jangan bicara begitu tentang Xinyan. Lagi pula kamu juga salah. Xie Jialan, coba kamu bilang. Selain mata saya buta memilih kamu, apalagi salah saya. Hari dia tabrak, patahkan kaki kamu, kamu sendiri yang keluar. Hentikan mobilnya, dia potong rambut kamu. Hanya mau berbuat baik tapi kamu tampar dia dan bakar dia. Dia bilang begitu ke kamu, oke. Saya malas jelaskan ke kamu, lalu dia suruh kamu rekam video pribadi saya di pesta ulang tahun. Saya umumkan hal ini. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Dia hanya takut kamu tahu kebenaran dan menyakitinya. Dia tidak punya niat jahat. Kakak mantan suami aku juga tidak punya niat jahat. Aku hanya takut kamu tahu tentang aku dan Yao Yao. Dan itu akan menyakitiku. Xie Jialan. Aku bisa kembali bersamamu asalkan kamu setuju. Biarkan aku mematahkan kedua kaki Xie Xinyan, menamparnya 100 kali, memotong rambutnya, dan menguliti kulit yang dia ambil dariku. Aku akan menandatangani surat pengampunan untuknya, lalu kita bisa memulai lagi. Bagaimana? Shen Shuyao, Bisakah kamu melakukannya? kenapa kamu begitu kejam? Xinyan adalah adikku, kakak ipar seperti ibu. Tidak bisakah kamu memaafkannya sedikit? Berpisah bisa menyelesaikan masalah. Kenapa harus selalu membela adikmu, kakak mantan suami? Apa kamu terbuat dari emas murni atau bertabur berlian? Karena dia mencintaiku. Kamu lelaki rendahan yang menjual tubuh. Kamu mengerti apa itu cinta? Aku sampai tertawa kesal. Kamu Buddha dari Beijing Utara. Tanya aku mengerti cinta, kamu saja tidak mau tidur.
Tapi selalu minta ini itu dari Yao Yao. Aku juga berusaha keras di ranjang. Siapa sebenarnya yang lebih buruk di antara kita? Aku akan mencabut esimenya. Rambutnya juga akan dipotong. Kamu juga bisa menamparnya sekali. Kulit yang kamu tanam padanya. Aku juga akan memberinya tato bagaimana cukup. Jangan ribet lagi pulang bersamaku. Xie Jialan, jika kamu tidak bisa melakukan permintaanku dengan tepat, maka aku hanya bisa bilang dua kata tidak mungkin. Daripada kamu susah payah membuang waktumu bersamaku, lebih baik bayarkan biaya penjaga untuk adikmu di penjara, karena dia akan berada di sana untuk waktu yang lama. Jangan lupa, selama ini kamu hidup sebagai nyonya kaya. Karena menikah ke keluarga Xie. Setelah berpisah dariku, kamu berencana meminta si bebek ini membayar kartu kreditmu. Kalau kamu mau membayarku, aku juga tidak keberatan. Berpisah tidak mengambil uangmu. Sudah cukup menguntungkanmu. Halo Sushe. Cari bos media terbesar di negara A, Bos Xie. Apa yang ingin Anda lakukan? Saya hanya ingin memenangkan kembali istri saya. Anda ingin mengungkapkan perasaan Anda kepada istri Anda secara terbuka. Baik, saya akan mengaturnya untuk Anda. Kartu ban. Putra mahkota dari 8 keluarga besar Yu Mai Fukinyo. Terima kasih telah menemani saya berakting, ini adalah imbalan Anda. Ambil dan mainlah dengan wanita lain, saya tidak tertarik dengan permainan Anda. Tidak tertarik. Jika pemilik permainan ini adalah Anda, Apa maksud Anda? Anda baik-baik saja, Yao Yao. Baik-baik saja. Antar nyonya muda pulang. Fukinyo, jika Anda benar-benar berniat mengincar adik saya, kita akan bertarung sampai mati hari ini. Jika ingin bermain dengan adik saya, langkahi mayat saya terlebih dahulu. Ayu, ada kesalahpahaman antara kita. Bagaimana kalau kita duduk dan minum bersama? Saya akan menjelaskannya perlahan kepada Anda. Jelaskan apa yang saya lihat sendiri, perbuatan kotor Anda. Apa yang bisa Anda jelaskan? Saya tidak peduli apa yang Anda katakan. Saya tidak akan membiarkan Anda mendekati adik saya. Ayu, apa yang Anda lihat saat itu? Benar-benar kesalahpahaman. Ikuti yang tertulis di sini. Mainkan dengan baik jika berhasil. Saya akan memberi hadiah. Tidak menyangka Anda menyukai ini, saya akan datang. Bajingan menjengkelkan. Fukinyo, apa yang Anda lakukan? Saya. Anda menyuruh seorang gadis memakai pakaian Yao Yao. Apa yang ingin Anda lakukan? Ayu, dengarkan penjelasan saya. Dengar apa? Fukinyo. Saya tahu Anda suka bermain dengan wanita di luar sana. Itu kebebasan Anda, saya Shen Yu tidak bisa mengatur. Tapi jika Anda memiliki pikiran seperti itu terhadap adik saya, Anda mencari mati. Bukan seperti yang Anda lihat saya. Anda berani mengatakan tidak memiliki pikiran seperti itu terhadap adik saya. Saya memang memilikinya, tapi Saya katakan tidak mungkin Anda mengerti. Dari hari ini, saya tidak memiliki saudara seperti Anda. Jauhkan diri Anda dari Yao Yao dan keluarga Shen saya. Anda mengerti. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Ayu. Shen Yu. Apa-apaan ini? Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh mendekati adikku. Kamu ngerti bahasa manusia kan? Saudaraku, kumohon beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku bersumpah kali ini
Aku pasti akan menjelaskan dengan sangat jelas kalau tidak jelas. Aku tidak akan pernah muncul lagi di depanmu dan Yao Yao. Kenapa kamu kasih aku cincin pewarismu? Cincin pewaris 8 keluarga kerajaan. Siapa yang dapat dialah pemiliknya dengan cincin ini. Bisa memerintah semua kekuatan 8 keluarga kerajaan di seluruh dunia. Aku taruh ini padamu. Aku hanya butuh kamu memberi aku kesempatan untuk menjelaskan. Ayo kakak. Kakak kandung. Ayah. Hei. Barang panasmu itu siapa yang mau silakan? Aku tidak mau, ayo pergi. Cari tempat minum 2 gelas. Kalau kamu tidak bisa jelaskan dengan jelas, aku akan minum sampai kamu mati. Hei. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Skenario ulang. Selamat datang, bos. Ini semua adalah semua putri yang aku pesan di toko ini. Kamu bisa tanya mereka sendiri. Aku bayar mereka untuk melakukan apa. Kamu bilang, Waktu itu Master Yao kasih skenario suruh kami main. Tapi dia bilang kami mainnya jelek. Lalu dia usir kami semua. Ini skenarionya, lihat. Kata orang aku playboy. Kata orang aku mainin perempuan di mana-mana. Demi langit dan bumi pertama kaliku. Semua untuk adikmu. ini kamu dan Yao Yao. Ah, Skenario ini, bagaimana? Ayu. Tahun itu aku baru 17. Baru mulai jatuh cinta. Aku sama sekali tidak tahu apakah aku benar-benar mencintainya. Saat itu aku masih hanya kandidat penerus dari 8 keluarga besar Yumai. Calon penerus, aku harus menghadapi berbagai masalah sial. Kamu tahu aku tidak yakin dengan perasaanku. Bagaimana aku berani mengejar seorang gadis sembarangan? Omong kosong, bagaimana bisa? Kau memastikan perasaanmu, memastikan selama 10 tahun. Bukan kamu waktu itu adikmu. Sendiri menyukai si Buddha sampah itu. Aku hanya bisa menghibur kerinduan dengan ini. Ah, kalau begitu selama 10 tahun ini, kau tidak pernah berubah hati. Aku sudah berusaha. Tapi aku tidak bisa. Ayo ikut kakak pulang. Nona Shen Shuao sebagai istri muda keluarga terkemuka Beijing Utara. Keluarga Xie yang secara terbuka menyiksa anak angkat keluarga Xie. Melukai diri sendiri untuk memfitnah lalu meninggalkan suami dan pergi ke luar negeri untuk memelihara model pria. Bisakah kau jelaskan apa maksud dari tindakan aneh ini? Xia Jilan adalah Buddha terkenal di Beijing Euro Berduit, baik Dan menjalankan ajaran Buddha. Hidup sederhana dan tidak memiliki keinginan, bisakah kau jelaskan, apakah kau tidak puas? Sehingga mencari sensasi di luar. Buddha Xie mengejar istrinya ke luar negeri membuat pernyataan publik. Tidak mempermasalahkan perselingkuhanmu, kau tidak hanya tidak tersentuh. Tapi juga menghinanya, kau sudah menikah selama 3 tahun. Selama ini keluarga Xie yang membantumu, kau memanfaatkan kebaikan mereka. Apakah kau tidak takut Buddha Xie kecewa dan menceraikanmu? Sehingga kau akan telunta-lunta di jalanan. Tunggu dulu. Lihat dulu apa kata Yao Yao, dia tidak selemah yang kau bayangkan. Shi Jialan, apakah kau pikir aku Shen Shuao tidak berani mengungkapkan berita gembira hari ini dan melawan keluarga Shi? Jadi, berita gembira hari ini akan menggunakan opini publik untuk menekanku. Shen Shuao, apa maksudmu dengan ini? Bagaimana bisa berselingkuh dan masih begitu berani? Aku tahu kalian menerima uang dari Shi Jialan. Kalian tidak berani melawan keluarga Shi di Beijing Utara. Tapi kalian sebaiknya mempertimbangkan juga kelompok keuangan Shen yang menguasai setengah transportasi Asia. Apakah kalian berani melawan mereka? Kelompok keuangan Shen, apakah kau juga memiliki hubungan dengan kelompok keuangan Shen? Kelompok Shen. Semua aku adalah kakaknya Shu Yao. Pemegang kekuasaan saat ini dari kelompok keuangan Shen Shen Yu. Semua aku adalah Yao Yao. Model pria yang dipelihara. Di sini, aku mewakili kelompok keuangan Shen. Mengumumkan 3 hal pertama.
Adik perempuanku Shen Yu tidak pernah membutuhkan keluarga Xie. Habiskan uang sepeser pun untuk memelihara yang kedua. Xie Jialan si brengsek itu. Untuk melindungi anak angkat Xie Jia yang telah melukai adikku. Menggunakan surat nikah palsu untuk menipu pernikahan. Selama 3 tahun dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga, penindasan mental, dan kekerasan fisik. Ketiga, mulai hari ini, grup Shen dan keluarga Xie di Jingbei tidak akan pernah berdamai. Sampai mati. Dan keempat, aku dan Yao Yao adalah hubungan fisik yang murni. Aku belum menikah, dia juga belum menikah. Kami berdua sepenuhnya sah dan legal. Bombastis, benar-benar bombastis. Shuyao, mengapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kamu adalah putri dari grup Shen. Aku tidak pernah memberitahumu. Risiko saham besar, kamu tidak mengerti, jangan sembarangan membeli. Ini saham grup Shen, aku hanya ingin melihat. Keadaan terkini grup Shen tenang, aku tidak akan boros. Grup Shen ada hubungan apa denganmu? Aku Ada waktu untuk ikut campur. Lebih baik banyak membaca. Selama bertahun-tahun ini, kamu yang terlebih dahulu berasumsi aku Shen Shuyao berstatus rendah. Menikah denganmu Xie Jialan adalah merendahkanmu. Aku hanya tidak memperhatikan. Hal-halku kamu tidak pernah peduli. Ketika kamu ulang tahun, aku memberimu Patek Philippe khusus. Kamu bahkan tidak meliriknya, langsung memberikannya ke Suze. Selama bertahun-tahun ini set teh yang kuberikan padamu, semuanya barang antik dinasti Qing yang kubeli dengan harga mahal. Bahkan teh yang kamu minum juga disediakan kakakku untuk Suang Nanhai. Bahkan Suze terkejut melihat harganya. Orang yang paling bodoh pun akan menemukan beberapa petunjuk, tapi kamu hanya akan menggunakan sikapmu yang tinggi untuk merendahkanku, mengabaikanku, bahkan hari ini masih menggunakan cara kotor untuk memaksaku. Kamu pernah peduli apa? Maaf, aku minta maaf padamu. Tapi masalah Xinyan akhirnya adalah kesalahanmu. Dia tidak sengaja menabrakmu. Xie Jialan, aku berharap ketika kamu mengetahui kebenaran suatu hari nanti, bisa seperti hari ini padaku. Untuk adik baikmu. Yao Yao urusan anjing dan betina. Kita tidak perlu ikut campur malam ini. Aku pasti akan membuatmu berada di atas. Apakah aku benar-benar salah? Hei bos, Xie cepat kembali. Non Xinyan bisa diselamatkan apa? Segera kembali Yao Yao. Aku menyuruh orang untuk mengeluarkan Xie Xinyan, biarkan Xie Jialan itu menghabiskan banyak uang, mereka berdua melakukan hal buruk padamu. Aku sudah tahu, biarkan wanita itu hidup tenang di penjara, terlalu murah baginya. Keluarkan dia, kita main pelan-pelan. Kalian yang atur saja, aku tidak ingin mendengar lagi nama Xie Xinyan. Baik. Ngomong-ngomong kakak, kenapa kamu membawanya? Bukannya kamu melarang kami berdua bertemu? Yao Yao, sebenarnya kakak ada sesuatu yang ingin dijelaskan padamu. Aku menemukan buku harian ini di sudut lemari Nyonya. Apakah kamu ingin melihatnya? Xie Jialan melarangku memanggilnya suami. Aku hanya bisa memanggilnya begitu saat menulis buku harian. Diam-diam hari ini. Suamiku memberiku sebuah gelang, ini adalah pertama kalinya dia memberiku hadiah. Aku merasa sangat bahagia. Apakah ini untukku? Hanya barang cacat saja. Kalau kamu mau ambil saja. Terima kasih suami, aku pasti akan. Pertama kali mencoba membuat sup tangan terbakar. Tapi di internet bilang
Harus memikat perutnya Shen Shuyao semangat. Bagaimana enak tidak? Bagiku, makanan asal bisa mengenyangkan saja. Waktu luang seperti ini, lebih baik menyalin kitab suci, memperbaiki jiwa. Suamiku sepertinya tidak suka aku menghabiskan waktu di dapur. Mungkin dia sayang padaku. Seperti aku yang sayang pada perutnya yang tidak baik. Jantungku. Ada apa ini? Xie Jialan, aku tidak mencintaimu. Kamu bilang kamu mencintaiku. Tapi aku sudah tidak mencintaimu lagi. Ternyata dia benar-benar tidak mencintaiku lagi. Aku kembali. Kak, aku sangat merindukanmu. Apa kamu merindukanku? Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu kamu untuk menyelamatkanku. Menghabiskan setengah kekayaan keluarga Xie juga tahu. Kamu mencintaiku begitu dalam. Aku. Kak, kita tidak memiliki hubungan darah. Kita bersama ya. Xinyan. Shuyao masih di negara A. Aku akan mencarinya. Apa maksudmu saat menikah dengannya hatimu memikirkan aku? Sekarang dia akhirnya pergi, kamu masih ingin kembali mencarinya. Kamu jatuh cinta padanya ya? Xinyan, aku adalah kakakmu. Jangan. Xie Jalan, aku ingin kamu bersama denganku hari ini. Kalau tidak, aku akan mati di hadapanmu. Jangan. Maka kamu harus setuju denganku. Letakkan pisau itu. Kakak setuju denganmu. Kak, kamu akhirnya milikku. Ini adalah Master Yo. Aku membawa harta terpentingmu. Nona Shuyao ini adalah rahasia terbesar keluarga Yo. Selama 10 tahun ini, silakan lihat. Hari ini aku dipukul oleh seorang gadis. Dia memukulku dengan cahaya terbalik sangat keren. Lebih keren dariku aku sepertinya. Jatuh cinta. Aku paling benci orang jahat sepertimu. Penuh dengan niat jahat, sungguh sayang dengan wajah ini. Yao Yao, kamu masih ingat 10 tahun yang lalu. Di SMA Jingbei, preman sekolah yang kamu pukuli. Yusi, ayo. Temani aku keluar merokok. Itu kamu. Ya, aku. Nona Yao Yao pertama kali mengaku padamu gagal. Kamu bilang aku tidak baik, lebih baik memelihara anjing daripada aku. Tapi cara kamu memarahiku tetap sangat keren. Aku sepertinya lebih menyukaimu. Nona Yao Yao, aku akan pergi ke luar negeri. Untuk melakukan sesuatu yang besar, tunggu aku kembali. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu tersenyum. Tapi Fukinyo, aku ingat dulu. Kamu tidak seganteng ini. Mungkin dulu matamu yang bermasalah. Seperti Xie Jialan yang luar biasa itu. Kamu bisa mencintainya selama 7 tahun. Yao Yao, aku sudah kembali. Aku hampir kehilangan nyawaku, tapi aku bertahan karena ingin melihatmu tersenyum padaku. Dan kamu tersenyum. Tapi bukan untukku. Kamu jatuh cinta pada orang lain, aku terlambat kembali. Sialan Xie Jialan.
Kak, aku cantik pakai baju ini. Bawa dua-duanya baik. Hei sayang, lihat. Baju itu cocok dengan gelang yang baru kamu beli, mau tidak? biasa saja. Xinyan, kamu juga di sini kebetulan sekali. Pria tampan yang rajin ini pacarmu ya? Dia bukan pacarku, jangan ngomong sembarangan. Dia kakak kandungku. Yusi, katakanlah, jika seseorang yang selalu merasa benar, tiba-tiba suatu hari menyadari bahwa dia telah dibohongi oleh orang yang paling dicintai dan dipercayainya, dan melakukan banyak hal yang melanggar prinsipnya, bahkan kejahatan yang melanggar keyakinannya. Apa yang akan terjadi padanya? Orang yang paling dicintai dan dipercayai. Kalau aku mungkin akan hancur. Dia pasti akan lebih hancur darimu. Dia bukan pacarku, jangan ngomong sembarangan. Dia kakak kandungku. Datang pagi-pagi ini suamiku Xie Jialan. Bagaimana, ganteng kan? Oh. Kakak, aku takut mereka menggosip di belakang, jangan marah ya. Sekarang di depan mereka, kamu tidak berani mengaku. Nanti di depan orang tua kamu harus bagaimana? Aku? Bos Xie, aku menemukan video dari kamera mobil 3 tahun lalu. Cepat lihat. Kak, mau kemana? Merebut kakakku. Matilah kau. Kenapa videonya baru ditemukan sekarang? Hari setelah kecelakaan Nona Xinyan mentransfer sejumlah besar uang jadi pemilik mobil. Menyembunyikan video itu Bos Xie. Transfer yang tidak jelas asal-usulnya ini sebenarnya bisa Anda selidiki. Sudah lama bisa ditemukan 3 tahun. Anda benar-benar tidak pernah curiga Nona Xie. Atau tidak ingin menghadapi kenyataan. Xinyan. Kenapa kamu mentransfer begitu banyak uang ke orang lain? Saya menyumbang ke lembaga amal, tidak ada apa-apa. Bos Xie, apakah Anda tidak bisa menghadapi wajah asli Nona Xinyan, atau tidak bisa menghadapi kerusakan yang Anda lakukan pada istri Anda? Kak, kalian sedang melihat apa? Tidak boleh saya lihat ya? Tidak ada apa-apa rahasia bisnis. Xinyan, apa kamu mau menemani saya ke suatu tempat? Tentu saja menemani kakak kemana saja saya mau. Minum air. Terima kasih, Kak. Minuman apa ini, rasanya seperti alkohol? Saya juga tidak tahu, ini hadiah dari teman saya. Saya tidak suka kamu saja yang minum semuanya. Saya rasa ini enak. Bukannya kamu bilang tidak bisa minum alkohol. Sekali minum langsung mabuk. Tapi ini kan minuman, bukan alkohol. Mana mungkin mabuk? Di minuman ini, saya campurkan whisky 52 derajat. Meskipun tidak ada rasa alkohol. Tapi alkoholnya masih ada. Kak, saya tidak tahu apa yang terjadi, saya tidak berbohong. Percayalah pada saya. Kak, saya tidak sengaja minum alkohol lalu menyetir. Mereka yang memaksa saya minum. Saya hanya minum sekali, tidak menyangka kemampuan minum saya buruk. Sekali minum langsung mabuk, percayalah pada saya. Kamu tahu. Apapun yang kamu katakan, saya akan percaya padamu. Lihat tempat ini familiar tidak? Kak, kenapa kamu membawa saya ke sini? Sial, adiknya menabrakmu sampai kakimu patah. Kamu tidak bisa menari lagi sampai ini. Dia menipumu, dia berani menipumu seperti ini. Saya hampir membunuhnya, tapi ketika dia bilang akan menikahimu, kamu sangat beruntung. Aku takut kamu akan menangis jika tahu kebenarannya. Bagaimana, sialan? Apa yang harus aku lakukan? Masalahku dengan Xie Jialan.
Kamu sudah tahu semuanya. Yao Yao dunianya aku. Tidak pernah meninggalkanmu. Aku tahu kebenarannya. Tapi aku khawatir jika aku menceritakan hal-hal itu. Kepadamu kamu akan lebih sedih dan terluka. Karena itu aku tidak berani memberitahumu. Yao Yao maafkan aku brengsek. Lihat pejalan kaki di depan itu tabrak dia. Tabrak dia sampai seperti Shuyao patah tulang parah. Aku akan percaya kata-katamu. Kak, aku? Tabrak aku bisa membayarnya. Jadi, saat kamu menabrak Shuyao dulu, seperti tadi, tidak ada keraguan, tidak ada rem. Tidakkah aku menginjak rem waktu itu? Tapi sudah terlambat, ada bekas rem di tempat kejadian. Kamu tidak percaya kamu bisa periksa aku waktu itu hanya karena sangat takut jadi tidak berani tinggal. Ya kamu menginjak rem. Lalu kamu mengarahkan mobil ke kakinya yang sedang menari. Tanpa ragu melindasnya. Bagaimana kamu tahu? Tidak. Maksudku aku tidak. Video ini. Kamu pasti sudah melihatnya. Ya, aku menabraknya. Tapi Kak, aku takut dia akan merebutmu. Aku takut kehilanganmu, Kak. Karena aku mencintaimu. Xinyan. Mari kita menikah. APA. Bukannya kamu bilang mencintaiku. Jadi kita menikah. Besok aku akan menghapus namamu dari silsilah keluarga Xie, sehingga kita bisa terang-terangan bersama terang-terangan menikah. Tidak bisa jika aku keluar dari keluarga Xie. Aku bukan putri keluarga Xie lagi. Mengumumkan kepada semua orang. Orang lain akan bilang aku menggoda kakak melanggar norma. Ayah dan ibu pasti tidak akan setuju. Tidak, sama sekali tidak. Jadi kamu ingin kakak menjadi kekasih gelapmu. Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku adalah, kita diam-diam bersama. Semua hal lainnya tetap sama. Kakak, kamu selalu mengalah padaku. Mengalah sekali lagi boleh tidak? Semua hal bisa. Tapi hal ini tidak bisa. Xinyan, aku mencintaimu. Tapi aku selalu menahan diri, kamu tahu kenapa? Bukan karena takut kamu tidak mencintaiku. Bukan juga karena takut kamu menolakku. Karena aku tahu. Kamu bilang kamu mencintaiku. Tapi kamu tetap tidak mau melepaskan statusmu sebagai putri keluarga Xie. Jadi aku selalu menahan diriku. Kenapa masih mau bersamaku? Karena aku selalu punya harapan. Aku selalu merasa semua yang kamu lakukan adalah untukku. Bahkan saat kamu menyakiti Shuyao, aku juga merasa itu salahku. Tapi saat kamu menabrak orang tadi, aku tahu. Aku hanya membohongi diriku sendiri. Xinyan, kamu memang jahat dari sananya. Aku pernah mengajarkanmu. Kalau berbuat salah harus bertanggung jawab sendiri. Dari sekarang, kita benar-benar selesai. Kak, semua ini hanya alasanmu. Kamu mau cari Shen Shuyao ya, kamu jatuh cinta padanya ya? Ya, aku akan mencarinya. Aku akan membawanya kembali. Kak, dia tidak akan kembali. Dia akan kembali karena dia mencintaiku. Asalkan aku kembali, dia pasti akan kembali. Kak, kenapa kamu begitu percaya diri? Apa kamu lupa selama ini apa yang kamu lakukan padanya? Karena aku? Hari ini ulang tahun Xinyan, aku akan menemaninya. Kamu minum obat pereda sakit sendiri saja.
Aksainian tidak suka sama kamu. Acara keluarga kita selanjutnya, kamu tidak perlu datang lagi. Sudah ingat? Shen Shuao kali ini tidak akan kembali. Kakak, hanya aku yang akan selalu bersamamu. Hanya aku yang tidak akan meninggalkanmu. Besok aku akan menyuruh bodyguard mengantarmu pulang ke rumah lama. Mengatur urusan perjodohan. Kamu tega? Status putri keluarga Xie. Bukan itu yang selalu kamu inginkan? Halo ayah. Xinyan besok akan pulang ke rumah lama menemani kalian. Urusan perjodohan yang kamu bicarakan waktu itu, aku sudah setuju untuknya. Bukankah kamu tidak suka si anak ke-8 keluarga Su? Suka hura-hura dan tidak setia. Kamu benar perjodohan dengan keluarga Su. Benar-benar bisa membuat keluarga Xie lebih maju. Sebagai putri keluarga Xie, sebenarnya harus berkontribusi untuk kepentingan keluarga. Pesankan tiket ke negara A malam ini untukku. Aku akan menjemput Xiao pulang. Karena istri memilih untuk bercerai dengan Anda. Mungkin Anda bisa melepaskannya dengan bebas. Apakah kamu lupa kamu asisten siapa? Ya, saya asisten Anda. Tapi saya juga seorang manusia. Apa yang Anda lakukan terhadap istri selama ini? Saya melihat dan menutupinya untuk Anda. Hati nurani saya terus tersiksa. Anda sebenarnya memperlakukan istri sebagai apa? Pengganti alat. Atau bidah yang selalu Anda inginkan? Bos Xie, silakan pecat saya. Saya tidak tahan bau amis daging. Bersama saya kamu hanya bisa makan sayur. Ya baiklah. Jangan menyia-nyiakan makanan. Buat dosa. Tapi saya alergi paprika. Kalau begitu minum obat. Apakah Tuan mau saya tuangkan air? Jialan alergi mangga, mulai sekarang jangan beli mangga lagi di rumah. Gelas ini saya minum saja, jangan khawatir, tidak akan sia-sia. Ada jus mangga? Ada. Xiao, lihat. Aku melanggar pantangan untukmu. Xie Jialan, berani nggak sama aku taruhan? Kalau suatu hari nanti kamu jatuh cinta sama aku akan menguasai semua kebutuhan hidupmu. Dan setengah tempat tidurmu akan jadi milikku. Berani nggak? Aku sudah bersumpah untuk memutuskan semua hasrat cinta. Kalau aku melanggar sumpah itu, aku akan terjebak di neraka abadi. Kamu pasti kalah. Kalau gimana? Kalau kamu yang kalah. Terserah kamu mau ngapain. Shen Shuao. Taruhan kita belum selesai. Jangan pergi dariku. Yao Yao, kamu tahu nggak? Aku hampir membunuh Xie Jialan dengan tanganku sendiri.
Tapi aku mikir lagi. Kalau aku yang bunuh dia. Dia mati kamu jadi janda. Kamu pasti lebih sedih. Lebih sakit hati waktu itu aku bingung banget. Pengennya aku yang mati aja. Untungnya sekarang, semuanya sudah berakhir. Kamu akhirnya tahu kebohongannya. Dan gak kayak yang aku bayangin kamu gak nangis. Kamu malah pesen 6 model cowok buka 8 kotak bir. Tetap keren aja, karena kamu mau lihat cowok lain. Mending lihat aku aja. Jangan biarin aku kabur lagi darimu. Nama aku Fukinyo. Mulai sekarang ditulis terbalik. Yau Yau. 10 tahun surat cinta dan cinta diam-diam ini. Bisa tukar satu kesempatan sama kamu nggak? Uh, Wah, ini bukan bos Xie ya. Ngapain ke rumah kami? Aku mau jemput Xiao pulang. Tolong biarin aku ketemu dia. Dia di dalam cari sendiri. Tapi aku kasih tahu ya. Kalau masuk, jangan nyesel. Fukinyo pelan-pelan dong. Gatal nggak? Aduh, jangan macam-macam. Xiejialan, kamu gila ya? Kita berdua sekarang sudah nggak ada hubungan lagi. Aku belum setuju cerai Shuyao. Semua yang kulakukan dulu, akan kuganti satu persatu. Pulang sama aku. Enak aja ganti lagi, ganti lagi. Xiejialan ganti apa sih? Anugerah besar ya. Iya, dulu aku suka sama kamu. Mungkin memang terharu sama hal-hal kecil. Tapi sekarang, kamu buatku cuma orang asing. Jangan ganggu aku lagi. Aku udah punya hidup baru. Hidup baru yang kamu bilang. Ya sama si playboy ini. Playboy. Dia jauh lebih bersih dari kamu waktu aku sama dia. Semuanya pertama kali. Kalau kamu pertama kali kamu kasih ke diri sendiri ya. Shuyao. Kamu mencintaiku selama 7 tahun, aku nggak percaya kamu bisa. Cepat-cepat jatuh cinta sama orang lain ninggalin aku. Aku bukan tipe orang yang gampang ninggalin. Cintaku ke kamu kayak balon yang penuh air. Selama ini kamu demi ngelesin Xie yang hancurin kakiku. Tipu aku buat nikah. Aku di rumah demam sampai 40 derajat. Kamu demi terima telepon dia. Biarin aku sendirian di rumah sampai pingsan. Dia tampar aku 100 kali. Gunting rambutku. Kamu demi takut dia ada bekas luka. Cangkok kulitku buat dia. Satu persatu kejadian ini. Balon itu udah bolong-bolong. Cintaku ke kamu juga udah habis. Xiejialan. Aku nggak cinta lagi sama kamu. Shuyao. Dulu aku memang buta. Tapi aku akan berubah. Tapi kamu jangan cuma buat bikin aku marah sembarangan cari orang. Pulang sama aku ya. Xiejialan, kalau kamu berani sentuh dia lagi. Satu jari pun. Aku akan hancurin tanganmu, Xiejialan. Kalau kamu berani sentuh dia satu jari pun. Aku akan menghancurkanmu. Aku tidak marah padamu. Aku benar-benar mencintai Fukinyo. Kamu mencintaiku selama 7 tahun. Aku tidak percaya kamu bisa begitu cepat jatuh cinta pada orang lain. Dulu aku jatuh cinta padamu. Apakah tidak hanya dengan sekali pandang Xiejialan? Pernahkah kamu mendengar sebuah kalimat?
Siapapun yang berdiri di bawah pohon sakura terlihat cantik. Cintaku untuk siapapun akan selalu membara. Xie Jialan, di dunia ini tidak pernah hanya ada kamu seorang pria. Hei Yao Yao, drama yang kamu ikuti sudah update. Kalau begitu cium aku dulu baru aku pergi. Ayo. Dia melihatku di ruang meditasi bersama Xinyan. Apakah dia juga merasakan sakit yang sama? Bagaimana sudah tidak tahan? Ini masih jauh lebih baik daripada perbuatan sampahmu. Aku akan menebus dosaku. Shuyao, kamu tidak bisa. Tidak memberiku kesempatan untuk menebus dosa. Ya. Alergi paprika. Lututku sakit. Dan Bangun cepat sarapan. Enakan ini aku masak jam 5 pagi. Baru bangun untuk memasaknya. suka makan bubur vegetarian. Aku akan membuatmu kembali padaku dengan sukarela. Kembali padaku. Shuyao, aku sudah siapkan yang paling kamu suka. Yao Yao. Aku belikan panini daging sapi yang kamu sebutkan kemarin. Yao Yao tidak makan daging sapi, aku sudah siapkan. Bubur vegetarian favoritmu. Xie Jialan. Yang suka bubur vegetarian adalah kamu, bukan aku. Yang suka bubur vegetarian adalah kamu, bukan dia. Aku yang beli. Mawar ada durinya, bagaimana bisa kamu biarkan dia melakukannya sendiri? Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Di seluruh kota. Tukang pijat terhebat. Menurut perakiraan cuaca hari ini, akan hujan, aku sudah siapkan. Tukang pijatnya bagus, nanti aku kasih tip. Untuk tipnya besok kita hitung bersama. Malam ini aku akan membuatmu lebih nyaman. Bercanda, ayo. Ganti kaki yang lain. Bos Xie, drama cinta yang kamu mainkan ini. Untuk siapa sebenarnya? Wah, si Buddha ini melanggar sumpahnya. Shen Yu, tolong aku asalkan bisa membuat Shuyao kembali ke sisiku, aku akan melakukan apapun. Pergi sana, aku tidak akan membiarkan adikku terjun kembali ke dalam lubang api ini, kakak. Mr. Shen, tentang kejadian sebelumnya. Aku yang salah kalau kamu tidak suka padaku. Pukul aku juga tidak apa-apa kalau itu masih kurang. Aku bisa memberikan semua hartaku padamu. Baiklah. Aku kasih kamu kesempatan. Carilah tempat sendiri, aku akan membuat. Kesempatan pertama kamu bertemu Yao Yao. Kalau kesempatan ini, kamu sia-siakan lagi. Pulang saja ke Jingbei, terima kasih. Kita biarkan kakak minum sampai tidak bisa melihat jalan pulang. Sama sekali tidak jelas. Kakak, cepatlah. Ayo. Kakak, kenapa dia juga ada di sana?
Siapa tahu aku akan pergi lihat. Hei si Buddha ini. Ini tempat hiburan minum teh apa? Tempat ini harus minum alkohol. Kamu bilang akan membantuku. Kenapa masih ingin mempertahankan image Buddha? Kamu tidak mau turun untuk adikku ke dunia ini. Kakak sedang apa? Tidak tahu yang pasti tidak akan menyakiti kita. Kinyo, ayo sini. Walaupun si Buddha ini sebelumnya melakukan kesalahan, tapi selama dia bisa memperbaiki, kita juga tidak bisa tidak memberi kesempatan. Benarkan jadi. Untuk merayakan si Buddha ini melanggar sumpahnya. Mari kita minum. Iriau, kamu masih ingat? Kita Fukinyo, kenapa kamu Fukinyo? Fukinyo kakak. Kamu diam saja, cepat bantu Fukinyo. Fukinyo, hei. Fukinyo, kau tidak apa-apa kan? Ada apa? Bangunlah Fukinyo. kebakaran. Kebakaran. Fukinyo kebakaran. Fukinyo. Pelan-pelan. Shuyao. Sadar. Beruntung sekali ini saja tidak mati. Di mana Shuya? Di sebelah? Menjaga Fukinyo. Marga Xie, katakanlah. Aku dengan baik hati memberimu kesempatan. Tapi kau juga tidak berguna. Apa maksudmu? Api itu aku yang menyalakan. Aku sudah menaruh obat di dalam minumanmu dan Fukinyo. Di saat hidup dan mati, Yao Yao memilih Fukinyo. Tentangmu dia bahkan tidak melihat. Seperti tidak pernah melihat sama sekali. Mengapa kau melakukan ini? Mengapa? Tentu saja ingin melihat sampah sepertimu. Ditolak olehnya. Xiejialan karena adikmu. Melukai kedua kaki, Yao Yao menggunakan pernikahan palsu. Membohonginya selama 3 tahun penuh. Dan melihat dengan mata kepala sendiri, Yao Yao disiksa oleh adikmu, rambutnya dipotong. Dicaplok pipinya, kulitnya diganti. Bahkan di kamar meditasi kau melakukan hal-hal menjijikan itu di depan foto adikmu. Supaya dia melihat marga Xie. Kau punya adik, aku juga punya adik. Adikmu yang sinting itu, aku sudah mencarikan. Anak ke-8 dari keluarga Su. Tapi masih belum cukup buruk. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah memilihkan satu lagi pria tua berusia 50-an. Membunuh 3 wanita untuk bersenang-senang. Ganti rugi klub harus dibayar 20 juta. Oh ya. Buah yang sudah kupotong untukmu, ingat makan.
Nih, Suapi aku. bukankah aku sedang menyuapimu? Aku ingin menyuapimu seperti ini. Jangan undang dia lagi mengganggu. Karena dia mengganggu, maka biarkan dia putus asa sepenuhnya. Asakan kau kembalikan Shuyao padaku, apa pun yang kau inginkan. Akan kuberikan padamu. Kamu mau menukar apa? Saham keluarga Xie. Lahan di Jingbei. Aset luar negeri. Semua bisa kuberikan asalkan kamu kembalikan Yao padaku. Kamu seorang model pria seumur hidup takkan bisa dapatkan. Selamat datang ke pernikahanku nanti. Kamu akan tahu jawabannya. Pasti masih ada aku di hatinya. Asalkan aku bisa buktikan hanya aku yang bisa beri dia masa depan terbaik. Dia pasti akan kembali. Apa yang kusuruh siapkan sudah siap? Aku harus beri dia yang terbaik, beri dia pernikahan terbesar. Barang-barangnya semuanya hilang. Apa katamu? Pewaris utama dari 8 keluarga terkemuka. Baru-baru ini juga akan menikah, kamu tahu kan? 8 keluarga terkemuka menguasai hampir separuh perekonomian dunia. Semua barang pernikahan kelas atas. Tidak disewakan atau dijual keluar, diprioritaskan untuk pewaris utama mereka. Bagaimana dengan cincinnya? Jangan bilang semua cincin di negara A juga sudah dipesan oleh pewaris ini. Cincinnya masih ada. Pewaris ini sepertinya tidak. Fu Qinyo. Hari ini kuserahkan adikku padamu. Perlakukan dia baik-baik kalau kamu tidak baik padanya. Sampai ke ujung dunia pun, aku takkan melepaskanmu. Kak, mulai sekarang. Nyawa Yao Yao adalah nyawaku. Tunggu. Shen Shuyao. Ini rambut Xie Xinyan yang kupotong sendiri. Sebagai permintaan maaf. Dan ini. Ini, 2555 surat cinta. Selama 7 tahun kita kenal. Setiap hari aku jatuh cinta. Padamu lagi. Aku Xie, Jialan bersumpah pada para dewa. Mulai hari ini, setiap hari aku akan mencintaimu dengan baik. Tidak akan membiarkanmu terluka. Xie Xin yang berbuat salah harus dihukum. Sayang, pulanglah denganku. Bagaimana? Cincin berlian ini, yang kubeli di negara A. Cincin termahal setiap hari ke depan. Kamu layak mendapatkan yang terbaik, menikahilah denganku sekali lagi. Bagaimana? Yao Yao. Shijialan Xie Xinyan. Sampai kapan kamu akan menggunakan kain penutup ini? Tanpa kamu Xie Xinyan bagiku. Apa artinya? Dari awal sampai akhir yang menyakitiku. Selalu kamu. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, aku hanya Hanya untuk membebaskan adik angkatmu yang sengaja mematahkan kedua kakiku, memanfaatkan perasaanku padamu. 2 sertifikat pernikahan palsu, menipuku selama 3 tahun. Hanya beralasan untuk memperdalam ajaran Buddha, tidak bersamaku melakukan hal suami istri. Tapi di ruang meditasi, melihat foto adik angkatmu melepaskan hasrat, hanya diam-diam merekam video pribadiku, ingin mengancamku tidak menuntut tanggung jawab Xie Xinyan. Hanya saat adik angkatmu yang berharga berulang kali mencoba membunuhku, kamu hanya mengurungnya 1 hari tapi memotong kulitku untuk mencangkoknya padanya. Xie Jialan. Kamu bahkan tidak layak mendapatkan kebencianku.
Aku hanya berharap aku tidak pernah menemuimu. Aku tidak tahan mendengarnya, ini hal yang bisa dilakukan manusia. Bagaimana dia masih berani mencuri pernikahan? Masih orang yang belajar Buddha di ruang meditasi di belakang istrinya. Melakukan hal seperti itu pada adik angkatnya, dia tidak takut masuk neraka. Putri Shen terlalu baik jika itu aku. Membunuhnya 10 kali pun tidak akan cukup. Akhirnya tahu malu tidak bisa tinggal lagi. Cepat pergi, orang sepertimu pantas hidup sendiri. Jangan merusak kehidupan gadis kecil itu lagi. Tidak, dia harus dikunci bersama adik angkatnya yang jahat. Tidak ada yang boleh keluar. Diam semua. Shen Shuao, kamu adalah istriku. Aku bisa membuatmu mencintaiku dalam 7 tahun. Aku bisa membuatmu memaafkanku dalam 7 tahun lagi. Jika kamu berani menikah hari ini, aku akan membuatmu menjadi janda seumur hidup. Xie Jialan, apa yang akan kamu lakukan? Fukinyo, kamu hanya seorang model pria. Dibandingkan dengan Xie, kamu bahkan tidak seperti semut. Jika aku benar-benar ingin menghancurkanmu, keluarga Shen juga tidak bisa melindungimu. Kamu sebaiknya berpikir matang, apakah kamu mau mengorbankan sisa hidupmu demi seorang wanita? Jika wanita itu adalah Yao Yao, jangan hanya sisa hidupmu, selamanya pun bisa. Jangan bicara sembarangan. Aku sejak kecil selalu mendengarkan segalanya kecuali nasihat. Kalau kamu tidak ada urusan lain, jangan ganggu kami akan melanjutkan pernikahan. Baik, nikahlah. Coba saja. Ini bukan yang aku cari. Bagaimana bisa? Cincin pewaris utama 8 keluarga besar Yumai. Fukinyo adalah pewaris utama 8 keluarga besar Yumai. Yao Yao tahun 2016. Aku pergi ke luar negeri untuk cincin ini. Dengan ini kamu bisa mewujudkan segala yang kamu inginkan. Bisakah aku menggunakannya untuk menukar senyummu padaku? Miss Yao Yao, aku akan pergi ke luar negeri untuk melakukan sesuatu yang besar. Tunggu aku kembali dengan apa yang aku dapatkan untuk membuatmu tersenyum padaku. Tidak mungkin. %60 saham Xie Group telah dibeli secara tidak sah oleh orang yang tidak dikenal. Tanah di Jingbei juga hilang dan aset luar negerimu karena sebuah hutang yang tiba-tiba muncul telah disita dan dilelang Tuan Xie. Di dalam ini adalah saham Xie Group, tanah di Jingbei, dan aset luar negerimu. Pewaris utama meminta saya untuk menyimpannya, menunggu kedatanganmu. Xie Jialan, mengapa kamu berpikir dengan membawa barang-barang sampah ini bisa menukar gadis yang aku kejar selama 10 tahun, yang hampir memberikan seluruh dunia untuknya? Kakak, kali ini kamu percaya padaku, dia benar-benar tidak menginginkanmu lagi. Bahkan jika kamu membunuhku, dia tidak menginginkanmu, hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Aku mohon selamatkan aku. Aku tidak ingin disiksa oleh orang tua gila itu lagi. Aku tidak ingin menjadi putri keluarga Shi lagi. Mari kita menikah. Kakak, aku benar-benar tahu salahku. Pergi sana, kamu bikin aku jijik. Kak, kamu selalu bilang sebab akibat. Apa tanpa sebab tidak akan ada akibat. Shen Shuao, tanpa kamu semuanya akan baik-baik saja. Kak, aku tidak sengaja, Kak. Xie Xinyan, kali ini
Tidak ada yang akan menyelamatkanmu lagi. Yusi ikut. Fukinyo. Aku tertawa terus apa? Kak, jangan. Hei, aku Xie Jialan. Aku mau menyerahkan diri. Tuan Fu, aku suka kamu. Aku bilang sekali lagi. Aku tidak suka. Kalau kamu berani muncul di depanku lagi, aku bikin kamu. Istri ini terlalu menyiksa. Hal-hal yang aku lakukan waktu kecil sama sekali tidak bisa dilakukan. Muda tidak apa-apa. Aku profesional kalau kamu mau memukulku. Juga boleh cuma. Harus tambah bayaran. Benarkah tambah bayaran bisa pukul sesuka hati? Nyonya pelan-pelan ya. Kalau sampai terluka harus ganti rugi 10 kali lipat. Tidak apa-apa. Uangnya juga dari dompet sendiri. Brengsek. Aduh, Aku paling benci orang seperti kamu. Penuh tipu muslihat sayang sekali. Wajah yang tampan. aku salah, jangan pukul lagi. Salah di mana? Aku pasti aku yang salah. Kalau tidak 10 tahun surat cinta, kamu juga tidak akan pilih bab pertama saja. Cerita terulang jadi. Aku yang salah. Kamu tahu saja. Tapi aku salah di mana? Karena kamu tanya dengan tulus, aku akan dengan kasih sayang memberitahumu, Fukinyo. Kalau kamu berani masuk kamarku lagi saat aku tidur, kamu tidur di ruang baca setengah tahun. Aku tahu aku tidak akan lagi. Pergi ke kamarmu. Sayang, status keluarga kamu biasanya serendah ini. Ketika istri tidur bahkan pintu pun tidak bisa dimasuki.